Mas Sawedi, saya kadang-kadang bingung panggil Pak Sawedi, salah karena saya lebih tua gitu. Panggil Pak Sawedi, panggil Sawedi aja, gampang. Gampang karena kita antara adik dan kakak gitu. Kita lanjut, tadi saya katakan bahwa dari satu sisi saya melihat dalam pandangan sosiologis masyarakat kan tidak ada masalah tuh soal demokrasi, aman-aman saja selama reformasi. Saya katakan tadi 16 kali orang masuk TPS, nggak ada. Yang terjadi justru pada perilaku politik, sistem politik. Menurut Anda apa sebetulnya di situ kelihatan? Ya, kalau memang kita lihat demokrasi dalam perspektif minimalis ya, bahwa minimalis itu bahwa terjadi pemilu secara reguler 5 tahun sekali. Ada pergantian kepemimpinan secara demokratis, kemudian ada checks and balances segala macam. Di situ ada sistem trias politika berjalan, ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Tetapi kalau kita mau jujur mengevaluasi bahwa sesungguhnya di samping demokrasi prosedural, kita membutuhkan demokrasi yang lebih substantif. Nah, kalau kita lihat dengan catatan dengan sudah 16 kali masyarakat keluar masuk TPS. Tapi pertanyaannya sekarang 16 kali itu sudah terjadi perubahan apa dari kualitas hidup masyarakat, angka kemiskinan, Gini rasio, kemudian purchasing power masyarakat, kemudian social order, pendapatan, apa yang terjadi? Nah, sekarang ada yang menarik ini yang pernah saya baca tentang how democracy dies, bagaimana demokrasi itu mati. Nah, jadi dia bilang begini bahwa demokrasi dies not at the hand of the generals, but at the hand of the elected leaders. Nanti kayak buku itu, Why Nation Fail. Itu menarik juga itu, aku main dulu itu. Jadi tesisnya begini dengan Cu. Jadi demokrasi ini sesungguhnya mati bukan di tangan jenderal-jenderal tentara yang bengis dan kejam, yang otoriter, tetapi di tangan orang-orang yang dipilih secara demokratis. Iya, setuju. Coba kita lihat ya, sudah berapa bupati wali kota di Indonesia di zaman reformasi ini yang disekolahkan. Itu dan sesungguhnya kalau kita lihat dalam prosesnya, mestinya orang-orang yang terpilih ini adalah primus inter pares. Istilahnya bahwa orang-orang yang terbaik dari yang terbaik. Betul. Tapi ternyata tidak menjamin proses demokrasi itu. Dan akhirnya memunculkan banyak apatis juga di berbagai kalangan masyarakat ya, bahwa ya percuma kita mengikuti rutinitas berdemokrasi ini, menghabiskan triliunan anggaran negara, kemudian sosial kapital kita ini tergerus. Kadang satu rumah ini saling cekcok karena beda pilihan segala macam, bersaudara jadi seteru karena beda pilihan segala macam, dan persahabatan bisa rapuh karena beda pilihan. Tetapi hasil dari pemilihan itu tidak juga memberikan sesuatu yang katakanlah memberi manfaat yang betul-betul substantif bagi daerah yang dipimpinnya gitu. Coba kita lihat umpamanya seperti Kota Makassar ini kan jadi pertanyaan besar bagi kita semua. Setelah berkali-kali pergantian kepemimpinan, ya kok Makassar hingga hari ini kok sama-sama aja tuh. Itu there is no significant difference dari gitu. Tentu ada milestone, tapi banyak orang ya berpendapat bahwa ya itu bisa aja berlangsung secara autopilot. Artinya tanpa kehadiran seorang wali kota pun, ya situasi juga tidak akan berbeda gitu. Nah, saya mau tanya, saya baru mau nanya tadi, Anda singgung autopilot gitu. Apakah pada akhirnya secara sosialis masyarakat, akhirnya masyarakat berpendapat seperti Anda? Bisa aja masyarakat mengatakan, ada wali kota atau nggak ada wali kota, ada bupati atau ada bupati, ya udah kita jalan aja deh, yang penting aman, kita bisa transaksi, bisa seperti itu. Tapi kan ada sesuatu yang hilang kan dari situ. Tapi pikiran ini sebenarnya berbahaya dan itu tidak boleh dibiarkan. Karena maksud saya bahwa kita ini tidak boleh berhenti berikhtiar untuk mencari sistem yang lebih baik, model yang lebih baik untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik. Jadi saya kira seperti peran Deng Ancu ini sangat penting sekali, di mana ini kan bagian dari political education, gitu. Bagian dari proses paling tidak menggelitik lah, bahwa tidak semua orang loh
apatis melihat kota ini gitu loh umpamanya. Tidak semua orang lo tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yeah. Kita ini peduli, we do care tentang lingkungan sosial kemasyarakatan kita gitu loh. Dan kita selalu gelisah gitu. Apa yang harus kita kontribusikan supaya lingkungan sekitar kita ini menjadi lingkungan yang lebih baik gitu. Saya kira itu yang harus terus didorong gitu loh. Jadi semua baik kalangan universitas maupun swasta maupun juga kalangan opinion leader maupun juga tokoh-tokoh masyarakat harus kita narasikan bahwa tidak ada sesuatu yang datang begitu saja tanpa kita usahakan gitu. Dan, tapi kan sekarang begini dia. Ya. Kalau kita lihat seperti kita perbincang tadi, kalau dari segi interaksi sosial masyarakat relatif baik-baik saja. Ya. Ya kan, relatif baik-baik saja. Kalau dari sisi birokrasi, menurut saya semakin hari akan semakin bagus dengan teknologi, dengan transparansi. Akhirnya kan semua terbuka, misalnya mulai dari rekrutmen atau apalah, birokrat, soal pembangunan ekonomi semua bisa terbuka dalam konteks birokrasi. Yang persoalan sekarang menurut saya adalah persoalan hukum. Bagaimana pendapat Anda melihat itu? Wah, ini persoalan hukum. Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Ya, kita bicara kepastian hukum karena tadi sekarang kan misalnya persoalan di Indonesia ini kan ada dua nih. Persoalan hukum terhadap sosial masyarakat dan persoalan hukum yang seperti Anda geluti sekarang ini adalah hukum dalam konteks environmental. Ya, memang ada berbagai fenomena menarik ya di bidang penegakan hukum ya di Indonesia ini. Terutama ketika kita melihat bahwa salah satu institusi yang banyak diandalkan untuk melakukan penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi itu adalah KKN. KKN itu adalah KPK. Nah, kita lihat bahwa itu pun kalau kita melihat Corruption Perception Index di Indonesia kan juga naik turun gitu, dan ratingnya juga belum terlalu menggembirakan gitu. Jadi kita malah kalah dari Thailand, kemudian kalah dari Malaysia, kalah dari Brunei Darussalam dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian yang sangat serius. Karena kalau ingin menjadi negara yang maju, negara yang tertib, negara yang beradab, ya kepastian hukum itu harus diutamakan gitu. Nah, saya kira ini yang belum menjadi hal yang benar-benar serius dilakukan oleh pemerintah hari ini ya. Karena kita lihat bahwa sebelum-sebelumnya KPK itu kan sudah mulai berkiprah secara sangat maksimal. Tetapi ada saja kendala-kendala tertentu, mungkin ya ambisi orang-orang di dalamnya, kemudian juga orang-orang luar yang tidak ingin melihat KPK berkiprah seperti itu, muncul hal tertentu sehingga terjadi pelemahan kembali gitu. Nah, sekarang kita lihat ini Ketua KPK sendiri sudah disidang secara etik dan dinyatakan melanggar. Dan saya kira itu merupakan cermin yang sangat tidak bagus bagi. Nah, kalau Anda melihat sekarang secara sosiologi ya, pemikiran-pemikiran bangsa kita kan dibentuknya KPK, tentu kita mengarah kepada, artinya pada saat dia dibentuk hampir seluruh orang setuju, kita setuju deh. Betul. Karena tidak maksimalnya kejaksaan dan kepolisian untuk melihat itu, dan akhirnya dibikinlah lembaga yang ad hoc yang kemudian nanti orang berpikir pada suatu ketika kalau udah bagus nih jaksa, KPK berhenti, jaksa kuat. Tapi dalam perjalanannya kan tarik menarik, seolah-olah ada yang tidak mau diganggu, seolah-olah ada yang mau mengganggu gitu. Ini menarik juga nih, karena kalau kita lihat ya, institusi penegak hukum seperti kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan, ini institusi-institusi yang paling tidak kredibel dalam berbagai hal. Nah, kalau dari segi perception index yang saya sebutkan tadi itu, ini lembaga-lembaga yang sesungguhnya masih sangat rawan dan diragukan penegakan hukumnya gitu. Nah, ini juga yang menjadi PR besar sesungguhnya. Ya, maksud saya ini tantangan bagi pemikir-pemikir kebangsaan kita nih.
untuk memikirkan hal yang lebih besar itu di masa yang akan datang. Karena kalau tidak, ya kita tidak akan pernah beranjak status menjadi negara yang bisa diperhitungkan bukan hanya di level dunia, tapi palingan di level Asia Tenggara kita juga tetap tidak akan dihitung. Karena coba kalau kita lihat dengan apa sih yang Indonesia tidak miliki? Iya. Dari segi sumber daya alam semua kita punya. Oke. Semua kita punya. Baik dari sektor pertambangan, mineral ya, batu bara, kemudian juga sektor kelautan, sektor pertanian, semua kita punya. Tapi karena faktor-faktor yang dengan sebutkan tadi itu, termasuk yang disebutkan in Why Nations Fail itu oleh Akomeglu, itu karena kenapa? Karena institusi pemerintahnya ini bersifat ekstraktif. Nah inilah yang disebutkan ini James Robinson sama Akomeglu itu, bahwa institusi pemerintahan yang ekstraktif itu akan melahirkan institusi negara yang lemah dan justru melakukan penghisapan terhadap masyarakat dan penduduknya, dan ini melahirkan keterbelakangan. Nah, tanpa negarawan yang mulai memikirkan ini hari ini, ya kita akan terjebak dengan kondisi yang seperti ini saja terus menerus. Tapi ke depan Anda sebagai orang yang menggeluti soal social development, kalau kita melihat dengan kondisi seperti ini kan mestinya kita berpikir bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama misalnya KPK itu harus berhenti ketika institusi hukum lain bagus. Iya. Kan begitu Tio. Sebenarnya kan harus begitu. Nah, sebetulnya kenapa sih kita selalu menganggap bahwa, menurut saya sebagian orang ada yang setuju dengan KPK, ada yang macam-macam lah, undang-undang perubahan Perpu apa kepada orang keberatan, ya apa keberatan. Kan bisa kita tidak fokus kepada perbaikan kualitas institusi hukum lainnya, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, macam-macam. Menurut Anda di mana persoalannya sebetulnya? Ini berat sekali ini dengan memang ini karena banyak sekali faktor yang Masa polisi nggak bisa bagus, jaksa nggak bisa bagus? Ya, ada satu hal sebenarnya yang saya perhatikan nih dalam konteks kebangsaan kita ini, bahwa persoalan quality of leadership kita yang sangat kurang. Dan coba kita lihat ya, masa sih hanya dalam rentang waktu katakanlah 60 tahun, 70 tahun hanya lahir satu orang Baharudin Lopa. Iya. Dan setelah itu sudah nggak ada lagi. Setuju. Masa sih hanya satu Artijo Alkotsar, setelah pensiun sudah nggak ada lagi. Iya. Dan itu baru akan muncul mungkin 100 tahun lagi atau 80 tahun lagi. Jadi mestinya orang-orang seperti ini yang ya tapi susah juga. Ini kan tidak bisa dibentuk secara mungkin by design secara background pendidikan, tapi persoalan komitmen, persoalan loyalty, persoalan integrity. Iya. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dibentuk, didesain secara melalui proses social engineering gitu loh. Iya, setuju. Tapi banyak faktor itu termasuk dengan value, dengan keluarga segala macam. Iya. Kemudian juga ada unsur-unsur nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi gitu. Padahal kalau kita lihat sesungguhnya ya kurang apa di negara kita ini, banyak sarjana hukum yang juga ustadz, ya kan, banyak penegak hukum yang juga mungkin dia pendeta, mungkin kekuatan hukum juga kita bagus kan, aturan-aturan hukum kita kan jelas. Jelas, tetapi itu tadi kembali ke mentalitas. Dan memang ini yang menjadi tantangan bagi kita semua nih sebenarnya ke depannya. Tapi kalau menurut Anda ada nggak intervensi politik di sini? Ya, tentu ada. Seperti contoh umpamanya, kalau seorang pemimpin yang leading by example atau dia walk the talk, itu bisa menjadi contoh yang sangat bagus sekali. Tapi kalau seorang pemimpinnya sendiri tidak walk the talk, tidak komitmen apa yang dia seharusnya lakukan, nah ini akan menjadi cermin bagi semuanya gitu loh. Iya. Ya misalnya contoh ya kita butuh presidensial yang lebih kuat gitu. Ya. Bukan presidennya tapi presidensial yang lebih kuat, kemudian yang lebih solid, lebih committed, mungkin berpikirnya secara lebih holistik, jauh ke depan segala macam. Bukan yang berpikirnya yang saya bilang tadi itu hanya 5-10 tahun ke depan. Dan itu akan menjadi contoh sejatinya kalau presidensial ini umpamanya memberikan example seperti itu gitu loh. Nah hari ini tidak terjadi seperti itu. Tapi memang ada masalah menurut saya ya, kayak Anda bilang tadi, kita ke sistem presidensial.
Ya mestinya kan Kapolri, jaksa diangkat oleh presiden, tetapkan aja presiden, tidak usah di fit and proper test di DPR. Karena kalau dia lari ke situ terjadi deal politik lagi, yang menyebabkan ada yang tersumbat dalam proses perjalanan hukum itu. Nah, menurut Anda itu apa sebetulnya? Ya, ini yang saya bilang tadi ini, bahwa presidensial yang tersandra oleh kekuatan legislatif. Dan saya kira ya kalau politisi-politisi kita ini yang nggak usah seluruhnya berjiwa kenegarawannya muncul gitu loh, tetapi ya sebagian besar lah berpikir untuk kepentingan bangsa. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. Nah sekarang kalau kita bicara tentang politisi-politisi kita di Senayan, coba dengan Ancu lebih tahu lah. Iya. Gimana interaksinya, gimana visi mereka, gimana target mereka. Itu hampir seluruhnya itu dalam jangka pendek aja. Tapi ya itulah institusi saya di sini, Batu Putih Syndicate itu pernah kita coba-coba balik melihat ya. Seperti Anda katakan tadi, memang persoalan ada di persoalan teman-teman di legislatif ya. Kalau kita lihat di Sulawesi Selatan, dari 85 anggota DPR itu cuma 11 orang yang paham dirinya sebagai legislator. Kalau saya tidak tahu, saya tidak bisa membayangkan berapa banyak sih dari 570 anggota DPR RI yang betul-betul paham fungsi dan statusnya itu. Tapi namun demikian kita lanjut setelah jeda berikut ini, oke?